Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 TPBC ingin membahas mengenai tugas besar pengantar metode statistik yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap intensitas penggunaan gadget pada mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Kami yang beranggotakan Ahmad Ridho 03-19-10-07 dari Teknik Mesin, Muhammad Sahrul 04-19-10-56 dari Teknik Elektro, Sylvia Citra Maharani 08-19-10-80 dari Perencanaan Wilayah dan Kota, I Gusti Bagus Fajar 11-19-10-27 dari Informatika, Nur Fadila Khairani 12-19-10-61 dari Teknik Industri, dan Andika 14-19-10-06 dari Teknik Kelautan. Adapun outline pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, statistika, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, hasil data, perhitungan statistika, dan kesimpulan. Pandemi Coronavirus Disease atau yang biasa disebut COVID-19 telah melanda berbagai negara di dunia termasuk negara Indonesia. Angka kasus positif COVID-19 pun terus mengalami lonjakan yang sangat besar dengan kurva yang terus naik. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan yaitu pada awal bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni, diketahui bahwa sebanyak lebih dari 26.000 warga terkonfirmasi positif. Kasus ini pun telah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, social distancing, physical distancing, stay at home, dan membuat layanan perkantoran dan aktivitas pendidikan dapat dilakukan dari rumah masing-masing dengan pemberlakuan work from home dan study from home. Hadirnya kebijakan study from home ini pun membuat mahasiswa harus mengikuti kuliah melalui pola daring dengan memanfaatkan platform yang ada. Kebijakan SFH ini tentunya bisa dilakukan dengan menggunakan media gadget. Hal ini tentunya memberi dampak perubahan bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam penggunaan gadget sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perubahan intensitas penggunaan gadget yang terjadi pada mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan secara lebih mendalam dengan metode statistika stratified random sampling. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana perubahan yang terjadi pada mahasiswa ITK angkatan 2019 terhadap intensitas penggunaan gadget selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Kedua, bagaimana statistika deskriptif pada data intensitas penggunaan gadget sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Dan yang ketiga, bagaimana statistika inferensia pada data intensitas penggunaan gadget sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Tujuan yang pertama, mengetahui perubahan yang terjadi pada mahasiswa ITK angkatan 2019 terhadap intensitas penggunaan gadget selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Yang kedua, mengetahui statistika deskriptif pada data intensitas penggunaan gadget sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Yang ketiga, mengetahui statistika inferensia pada data intensitas penggunaan gadget sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada mahasiswa ITK angkatan 2019. Statistika itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif merupakan bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian suatu data yang dikumpulkan dalam satu penelitian, yang di dalamnya meliputi mean, rata-rata, modus, varians, dan standar deviasi. Statistik inferensia adalah bidang statistik yang mencakup semua kegiatan statistik secara utuh, mulai dari kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada. Di dalamnya terdapat uji hipotesis yang merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya.
Uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi finite dan populasi infinite. Populasi finite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui. Populasi infinite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai perwakilan dari para anggota populasi. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Teknik sampling sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling dan non-probability sampling. Untuk probability sampling, terbagi menjadi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan untuk non-probability sampling terbagi atas systematic sampling, quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Stratified random sampling. Dalam bukunya Elementary Sampling Theory, Taro Yamane menuliskan the process of breaking down the population into strata, selecting simple random sample from each stratum, and combining this into a single sample to estimate population parameter is called stratified random sampling. Berdasarkan kutipan di atas, dapat dinyatakan bahwa stratified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak sederhana dari setiap stratum, dan menggabungkannya ke dalam sebuah sampel untuk menaksir parameter populasinya. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data sampel menggunakan teknik sampling ini, yaitu pertama, bagilah populasi dalam beberapa stratum beranggotakan subjek yang hampir sama 8 karakteristiknya. Dalam hal ini, kami menggunakan mahasiswa ITK Angkatan 2019 sebanyak 906 mahasiswa sebagai populasi penelitian, dengan jumlah sampel 90 sampel yang dihitung menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Kemudian, kami menggunakan teknik sampling stratified random sampling. Dan untuk mengetahui jumlah sampel di setiap prodinya, maka dihitunglah menggunakan rumus yang sudah tertera. Sehingga diketahui untuk prodi fisika jumlah sampelnya sebanyak 2 sampel, matematika 3 sampel, teknik mesin 7 sampel, teknik elektro 8 sampel, teknik kimia 8 sampel, teknik material dan metalurgi 5 sampel, teknik sipil 8 sampel, perencanaan wilayah dan kota 8 sampel, teknik perkapalan 7 sampel, sistem informasi 9 sampel, teknik informatika 7 sampel, teknik industri 8 sampel, teknik lingkungan 6 sampel, dan teknik kelautan 4 sampel. Untuk teknik pengumpulan data, terdapat 4 teknik. Yang pertama ada wawancara, kedua observasi, ketiga kuesioner, dan yang keempat studi dokumen. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan teknik kuesioner dengan menggunakan Google Form. Berikut adalah tampilan Google Form yang kelompok kami buat. Google Form ini disebar ke seluruh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 melalui personal chat kepada sampel. Kuesioner online mulai disebar pada tanggal 8 sampai dengan 14 Mei 2020. Hasil data. Berdasarkan tabel dan grafik mengenai data intensitas penggunaan gadget, dapat diketahui bahwa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, mahasiswa ITK dominan menggunakan gadget dengan intensitas 4 jam sampai dengan 9 jam. Namun saat ini, intensitas penggunaan gadget dominan berada pada 7 jam sampai lebih dari 12 jam. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan. Sebagian besar melakukan penambahan waktu penggunaan gadget sebanyak 3 jam sampai 6 jam selama pandemi COVID-19 ini berlangsung.
Statistika deskriptif. Berikut ini adalah perhitungan statistika deskriptif pada data intensitas penggunaan gadget sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Di antaranya adalah modus dengan rumus B ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali P. Didapatkan modus dari data tersebut adalah 5,6. Selanjutnya median dengan rumus XII ditambah N per 2 dikurang FKII per FI dikali P. Didapatkan median dari data tersebut adalah 6. Selanjutnya rata-rata atau X-bar dengan rumus sigma F dikali XI per N, maka didapatkan rata-rata data intensitas penggunaan gadget sebelum pandemi adalah 6,5. Selanjutnya varians dengan rumus sigma XI dikurang X-bar kuadrat per N dikurang 1 didapatkan varians dari data intensitas penggunaan gadget sebelum pandemi adalah 1186,7. Selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi dari data intensitas penggunaan gadget sebelum pandemi adalah 34,44. Yang kedua adalah data ketika pandemi berlangsung. Di antaranya adalah modus. Didapatkan modus dari data tersebut adalah 9,2. Selanjutnya adalah median. Median dari data tersebut adalah 10,86. Selanjutnya adalah rata-rata. Rata-rata dari data intensitas penggunaan gadget selama pandemi adalah 10,36. Selanjutnya adalah varians dari data intensitas penggunaan gadget selama pandemi didapatkan hasil sebesar 3152,77. Yang terakhir adalah standar deviasi. Standar deviasi dari data intensitas penggunaan gadget selama pandemi adalah 56,15. Selanjutnya adalah estimasi proporsi. Diketahui, P adalah proporsi jumlah waktu penggunaan gadget sebesar 4%. N adalah banyaknya sampel mahasiswa yang diambil yaitu 90 dengan tingkat keyakinan sebesar 90% dan alfa adalah 0,1. Pertanyaannya, berapa interval konfidensi proporsi jumlah waktu penggunaan gadget? Dengan menggunakan rumus estimasi proporsi, maka didapatkan hasil P lebih dari sama dengan 0,00593 atau P kurang dari sama dengan 0,07407. Selanjutnya adalah estimasi varians. Diketahui N sama dengan 90 dan S kuadrat sama dengan 3152,77. Pertanyaannya, berapakah estimasi varians pada tingkat kepercayaan 90%? Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh estimasi varians dengan tingkat kepercayaan 90%, yaitu berada pada angka 824,4887 dan 1079,4441. Statistika inferensia. Yang pertama adalah uji hipotesis selisih proporsi. Diketahui data selama pandemi adalah N1 sama dengan 90, X1 sama dengan 32, dan P1 adalah 0,36. Kemudian data sebelum pandemi, N2 sama dengan 90, X2 sama dengan 26, dan P2 adalah 0,29. Maka didapatkan P adalah 0,32 dengan Q adalah 0,68. Pertanyaannya adalah apakah HO diterima atau HO ditolak? Dengan diketahui alfa sebesar 10% atau sama dengan 0,1, maka didapatkan Z alfa adalah 1,28. Dengan menggunakan rumus Z hitung, maka didapatkan nilai sebesar 1,106. Karena Z hitung kurang dari Z alfa, maka keputusan HO diterima dan dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah mahasiswa berdasarkan berapa jam intensitas penggunaan gadget dalam sehari sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19 adalah sama.
Jadi, kesimpulan pada pembahasan tugas besar kami adalah pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam penggunaan gadget, khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang memberlakukan kebijakan study from home. Kebijakan ini mengakibatkan hampir seluruh mahasiswa yang menambah intensitas penggunaan gadgetnya. Bahkan, sebagian mahasiswa yang semula sebelum terjadinya pandemi ini dominan menggunakan gadget selama 4-6 jam dan saat pandemi ini bertambah menjadi 7-9 jam dan bahkan hingga 10-12 jam. Hal itu berarti setiap mahasiswa dan mahasiswi melakukan penambahan sekitar 3-6 jam intensitas penggunaan gadget selama pandemi COVID-19 ini. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penggunaan gadget pada mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Semoga pembahasan kami dapat bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.